Mobil hitam dengan cat yang mengkilap dan pintu lumayan besar itu terbuka. Pasangan paling fenomenal di New Hometown turun dari kendaraan tersebut. Kilian dan Lullaby Dione menjadi perhatian banyak staf. Mereka mengenakan pakaian yang serasi, sama-sama berwarna gading. "Kamu siap, sayang?" tanya Kilian sambil memegang tangan Lula erat. Tempat ini adalah rumah sakit terbesar di New Hometown. Baik alat dan tenaga medis, terkenal sebagai yang terbaik. Fasilitas lain pun terkenal komplit layak di hotel. Tidak heran jika rumah sakit ini menjadi pilihan pebisnis, pejabat, dan artis jika mereka sakit. Lula dan Kilian terus melangkah melewati pintu rumah sakit. Beberapa orang menyapa mereka. Pasangan itu menunjukkan sikap ramah dengan membalas sapaan. Naik ke lantai teratas, mereka langsung ke ruangan tempat Bria dirawat. Perempuan itu terlihat terbaring lemah di atas tempat tidurnya. Ada Bella dan Xavier yang masih menunggui di sana. "Bria, kasihan sekali kamu." Lula usap kening perempuan itu. "Gimana kata dokter?" Kilian langsung mengeluarkan pertanyaan. "Bayinya sudah pulih dan akan dibawa ke sini tadi. Kalau Bria masih butuh pemulihan. Dia keluar banyak darah." Lula mengusap lengan. Dia mengingat masa sulit saat melahirkan dua kembar. "Dia sudah boleh makan." "Iya. Cuman aku harus hati-hati karena takut memicu alergi dan buat lukanya gatal," jawab Bella. Mereka persilakan pasangan itu untuk duduk. Tak lama seorang suster datang menggendong bayi yang ada gelang di tangannya. "Ya ampun, tampannya. Apa nama anak ini?" tanya Lula, sambil meminta bayi itu untuk dia bawa. "Brian," katanya biar sama seperti ibunya. Bella memperhatikan wajah bayi Bria yang ada di gendongan Lula. Karena sudah terbiasa membawa Cedric dan Casio, Lula begitu terampil memegang bayi itu. "Anak tampan, udah gede nanti kamu harus lindungi mama, iya. Ingat, hanya mama yang sayang kamu. Jangan pedulikan papamu. Anggap saja dia sudah mati." Lula membuat orang di sana tertawa dengan keras. "Lula, bayi kamu apa gak masalah ditinggal sendirian?" Bella berpikir begitu karena Kilian dan Lula berada di sini bersamaan. "Mereka tidak minum ASI dan ada pengasuh di rumah," jawab Lula santai sambil menggelitik pipi bayi dengan hidung mancungnya. "Ya sudah, kalau begitu aman. Aku cuman mau mastiin aja." Lula menyikut lengan Bella. "Kamu harus nyusul. Apa gak sedih kalau lihat aku dan Bria mengasuh bayi sedang kamu tidak?" Ledek Bella. "Aku gak punya waktu kalau angkat anak. Tahu sendiri gimana jam kerjaku. Kalau kamu nikah sama Xavier, pasti gak perlu mikirin itu. Biar dia yang kerja," tambah Lula. "Jangan mulai lagi. Lagian bisa apa aku?" Xavier berdeham. "Segera. Aku bilang setelah Bria melahirkan." Dia memberikan penegasan. Bella berbalik, memegang pipi kekasihnya. "Ingat, kamu belum minta restu ayah dan ibuku. Aku akan lakukan itu juga." Kilian tersenyum sinis. "Jangan percaya padanya. Aku yakin saat bertemu orang tuamu, dia akan pingsan." Sebelum pulang, Kilian ajak mereka berfoto dengan bayi Bria. Kemudian dia pajang di akun media sosial dengan wajah bayi itu yang diblur. Anak laki-laki memang diharapkan lahir untuk jadi penerus. Semoga sukses dewasa nanti. Putra dari Bria Klien, Brian Sean. Tentu saja foto itu akan dilihat banyak staf yang memfollow akun medsos Kilian, termasuk Asher. Pria itu meremas kemasan cup kopi yang terbuat dari kertas yang cukup tebal hingga tak mudah rusak. Perempuan sialan itu beraninya memunculkan diri bahkan mendekati pimpinan Dione. "Kilian,
Kamu pikir akan selamanya bertahan? Lihat saja, sekarang hanya ide produk yang tercuri. Lama-lama kamu jatuh dan aku akan ambil Lula kembali, batin Asher. Pria itu tersenyum licik. Dia mengusap lengan dan melirik ke kiri. Terlihat Evelyn yang tengah mencoba gaun pengantinnya. Perempuan bodoh yang tidak sadar dirinya dimanfaatkan. Dari Evelyn, aku akan kuasai perusahaan saingan Dione. Asher cukup percaya diri untuk melakukannya. Namun, butuh skill tersendiri untuk bisa menjadi pimpinan. Bahkan saat Kilian duduk di mobil sambil menutup mata, Lula bisa melihat aura seorang pemimpin pada suaminya itu. Sosok gagah dan penuh dengan kecerdasan. Lula beralih kembali ke layar televisi. Dia melihat berita yang kini tengah panas. Cole Drue dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami sakit perut yang hebat. Bahkan hanya diare saja perlu dibuat breaking news. Dasar orang kaya terlalu berlebihan. Apa dengan begitu, dunia ini mendadak jadi sepi. Perempuan itu mengumpat. Mereka sampai juga di rumah. Kilian membuka mata sebelum Lula bangunkan. Seorang pelayan membuka pintu mobil. Kilian turun dengan kesadarannya yang masih seperempatnya hilang. Paham bagaimana keadaan di luar, pasangan itu membersihkan diri dan berganti pakaian sebelum pergi ke kamar bayi mereka. Mengenakan pakaian yang lebih santai dan penuh rasa tak sabaran, mereka buka pintu kamar bayi kembar. Apa mereka tidur, Miss? Tidak, Nyonya. Dari tadi main terus kedua tuan muda. Lula hampiri box bayinya. Siapa yang mau digendong Mama? Papa juga. Casio memberikan respon lebih dulu dengan bergerak lebih cepat. Lula angkat tubuh bayi itu. Sementara Kilian mengambil Cedric. Duduk di sofa, pasangan itu mengasuh bayi sambil mendengarkan cerita dari perangkat audio. Kuku kalian cepat sekali tubuhnya. Padahal baru 3 hari lalu Miss potong. Lula minta dibawakan alat catut. Tak lama pelayannya datang dan memberikan apa yang Lula mau. Dengan cekatan, Lula potong kuku di tangan Casio. Sedang Cedric menatap ayahnya sambil berkedip. Begitu Kilian dekatkan wajah mereka, Cedric langsung menendang-nendang. Casio sempat memberontak. Meski masih bayi, tenaganya tak main-main. Perut Kilian sampai mulas dibuat mereka saat terkena tendangan. Di antara banyak orang, hanya kalian dan ibumu yang berani menyiksaku. Kilian tertawa dengan renyahnya. Kil, kamu tidak jenguk Tuan Cole. Dia sakit, ungkap Lula. Oh ya. Aku lihat di monitor mobil tadi. Aku cek dulu. Kilian duduk bersila agar kakinya bisa menahan tubuh bagian bawah Cedric. Sementara dia melihat berita online. Pria itu sekilas terlihat tersenyum senang. Lula menangkap hal itu. Kilian, itu bukan ulah kamu, kan? Lula meminta ketegasan. Apanya? Apa yang terjadi pada Cole? Kenapa harus aku? Tentu saja bukan. Aku gak pernah turun tangan sendiri. Karena permainan kata yang dilakukan Kilian, Lula tak sadar kalau suaminya baru saja mengaku. Bagus kalau memang tidak. Kita punya anak yang harus dilindungi. Jangan sampai kamu ditangkap karena masalah ini. Kilian mengangguk seolah paham. Namun, dia punya keyakinan. Jika dia tidak lenyapkan, mungkin suatu hari lelaki itu akan terus membahayakan keluarganya. Lula, sepertinya ada yang aneh. Kilian menatap istrinya. Apa itu? Ada sesuatu yang keluar dari Cedric. Wajah Kilian memucat. Sebentar, aku harus rebahkan dulu Casio di atas box. Lula berdiri dan menyimpan bayi di tangannya di atas tempat tidur khusus. Baru Lula kembali ke sofa dan mengambil Cedric.
Sepertinya dia buang air besar. Tak apa, dia pakai diapers. Lula tertawa. Tetap saja Kilian menatap tangan kanannya dengan wajah meratap. Pria itu bangkit dan lari ke kamar mandi. Di atas wastafel Kilian mencuci tangannya hingga 7 kali. Benar-benar, kenapa menjadi ayah ternyata begitu menderita seperti ini. Ditatap wajahnya yang tergambar dalam cermin. Pria itu tertawa. Cedric, bayi tahu apa? Setelah yakin tangannya bersih, Kilian keluar dari kamar mandi. Dia melihat istrinya baru selesai mengganti popok Cedric. Kamu, apa gak jijik? Kenapa harus? Dia anakku sendiri, jawab Lula. Iya juga. Harusnya kita mulai ajarkan dia toilet training. Lula menatap Kilian dengan heran. Kamu itu gimana? Mereka duduk saja belum bisa. Caranya ke toilet pakai apa? Pakai pispot. Sudah Kilian, gak ada ide kamu yang cocok buat anak baru mau 2 bulan. Sekarang perkembangan mereka justru lebih baik. Bisa lama mengangkat tangan lama saja sudah syukur, omel Lula. Tapi repot juga harus ganti popok kalau buang kotoran kayak tadi. Itu resiko orang tua. Kamu juga pernah bayi dan sudah pasti akan seperti mereka. Karena itu, sebenci apapun kamu sama orang tua, ingat fakta kalau mungkin kamu pernah buang kotoran di tangan mereka waktu bayi. Kilian lagi-lagi tertawa. Kalau benar pernah, aku bersyukur. Setidaknya aku pernah balas dendam duluan sebelum mereka menyakitiku. Meski aku pikir, sepertinya mustahil. Karena, kamu pasti gak tahu profesi ibuku, kan? Lula tunggalkan Kilian lebih dulu ke kamar mandi untuk membersihkan tangan dan membuang popok. Dia kembali ke ruang kamar dan bicara kembali dengan suaminya. Mana aku tahu kalau kamu gak pernah bicara soal keluargamu. Apalagi soal ibu dan kakakmu. Lula terlihat penasaran. Kilian ikut duduk di samping istrinya. Dia terlihat sangat galau. Tangan menyangga dagu dan tubuh agak condong ke depan. Mata yang lurus menatap, begitu kosong. Ibuku dulu seorang model. Dia bekerja di agensi milik papa. Suatu hari papa lihat wajahnya di katalog. Jatuh cinta, berusaha mendapatkan setengah mati dan akhirnya mereka menikah. Mulus sekali. Tidak begitu. Karena ibuku mencintai orang lain. Dan ayahku sengaja melenyapkan orang itu. Lula sampai membuka mata dan mulutnya lebar-lebar. Ternyata kalian memang sudah dari sananya kejam. Bibir Kilian agak tersungging. Tapi apa yang diperjuangkan, pada akhirnya membuat papa bosan juga. Papa sering selingkuh dengan wanita lain. Kalau tidak mau berkomitmen, kenapa mau menikah? Heran. Tidak kusangka cermen pria seperti itu. Kilian meluruskan punggungnya. Lula, hampir seluruh pengusaha begitu. Mereka pasti punya simpanan. Seakan tidak pernah punya kepuasan. Kamu juga. Sekarang tidak. Iya. Aku percaya. Kilian melirik Lula sejenak. Kamu sendiri. Aku belum pernah dengar cerita ibu dan ayahmu. Lula mengingat sejenak. Sejak dulu ayahku memang brengsek. Dia dan ibu menikah karena dijodohkan. Jadi ayahku tidak punya perasaan pada ibuku. Siapa yang jodohkan? Orang itu harus dilenyapkan. Kilian berkomentar. Kamu gak boleh semudah begitu main dengan nyawa orang, Kil. Oke. Lanjutkan. Ayahku itu pemalas. Dia gak mau disuruh mencari kerja. Demi kehidupan kami, akhirnya ibuku ikut temannya bekerja di rumah mewah. Sebagai apa? Pelayan. Aku gak tahu di mana itu. Yang jelas rumahnya sangat besar. Yang aku ingat, pemilik rumah cantik sekali.
Mereka jarang di rumah. Suami dan istri itu kalau bepergian bisa berhari-hari. Sekaya apa? Halamannya luas. Mereka punya anak laki-laki. Kembar. Seperti apa wajah ibu kamu? Lula ambil ponsel dan perlihatkan pada Kilian. Ini dia. Kilian perhatikan foto itu. Kayaknya pernah kenal. Oh ya. Mungkin pemilik rumah itu salah satu teman kamu. Ingatanku samar, soalnya aku masih kecil. Aku penasaran. Waktu kamu kecil, seperti apa? Aku mau lihat dulu foto kamu. Baru aku tunjukkan. Kilian menyipitkan mata. Barengan aja. Aku gak yakin kamu bakalan jujur. Harusnya aku yang ngomong gitu. Lula tak terima. Keduanya mencari foto yang dimaksud. Kemudian dalam hitungan 3, mereka sama-sama tunjukkan. Senyum Kilian luruh melihat foto Lula. Dia ingat wajah anak perempuan itu dengan baik. Jadi itu kamu. Apanya? Tanya Lula bingung melihat ekspresi suaminya. Tunggu. Kilian berdiri dan lari ke kamar. Tak lama dia kembali membawa sebuah gantungan kunci. Ingat ini. Ini boneka yang aku buat sendiri dari clay di sekolah. Akhirnya puzzle ingatan Lula mulai kembali sebagian. Kamu bilang, aku harus simpan ini. Selama ada benda ini, aku akan kembali. Lanjut Lula. Tapi kamu gak balik lagi. Kamu hilang gitu aja. Lula menunduk. Tangannya mengusap pipi Kilian. Ibuku meninggal setelah itu. Aku ikut papa dan dia menikah lagi. Aku harus kerja paruh waktu. Susah bagiku kembali ke rumah besar. Maaf. Untuk kamu selalu bagi kesedihanku, tapi aku gak pernah berbagi tangisanmu Lula. Lula terkekeh. Seingatku nama anak lelaki itu Michael. Seingatku anak perempuan yang sok kenal denganku itu Karina. Mereka berbagi tawa. Kenangan di pinggir danau muncul. Terutama saat mereka berbagi biskuit. Kilian memilih kepangan rambut Lula. Lalu, Lula menunjuk ke arah danau. Ada naga. Kamu jangan ngarang. Gak ada. Itu cuman mitos. Aku lihat ekornya. Mungkin itu paus. Apa kamu bodoh? Mana ada paus di danau? Kalau begitu, batang kayu. Lula berkacak pinggang. Kalau suatu hari aku bisa buktikan naga itu ada, kamu harus janji minta maaf sama aku. Bahkan aku bakalan nikahin kamu. Gak mau. Aku masih kecil. Kalau sudah besar, kamu bukan tipeku. Seperti apa tipemu? Laki-laki yang lembut, penyayang dan baik hati seperti dia. Lula menunjuk anak lelaki yang tengah menyapu halaman bersama ayahnya. Kini setelah bertahun-tahun, Kilian melengkungkan senyum. Pantas kadang aku kesal dengan Xavier. Ternyata dia cinta pertama kamu. Kilian berkacak pinggang. Jangan fitnah. Kagum dan cinta itu, dua hal yang berbeda. Harusnya mereka masih bicara kalau saja Xavier tidak menelepon. Cole Drue dalam keadaan koma, Tuan. Katanya dia terkontaminasi bakteri yang mematikan, ungkap Xavier. Lalu hubungannya denganku apa? Kilian menggerakkan alis. Saya hanya memberitahu. Mungkin lebih baik Anda menjenguk dan memberikan dukungan pada keluarganya. Tentu. Aku akan datang. Terima kasih, Tuan. Kalau tidak begitu, sudah pasti akan terjadi perbincangan tak sedap tentang Anda dan Cole Drue. Aku gak peduli soal itu. Bukannya bagus. Sekalian mengenalkan produk baru pada masyarakat. Benar juga. Xavier. Panggil Kilian. Bukan cinta pertama. Ada apa, Tuan? Aku benci kamu. Apalagi sifatmu yang baik dan sok lembut itu.
Saya perasaan gak ngapa-ngapain, Tuan Muda. Dasinya. Kilian mengulurkan tangan untuk mengambil dasi dari sang istri. Namun, Lula tepis lengan itu. Diam saja. Aku pasangin. Benda itu dilingkarkan di dalam lipatan kerah kemeja Kilian. Kemudian dibuat simpul tepat di antara tulang selangka. Jas single breasted berwarna coklat muda, Kilian gunakan. Celananya berwarna senada. Aku pergi sekarang, iya. Iya. Tujuan kamu cuman ke kantor, kan? Tanya Lula. Enggak. Aku mau jenguk Kole. Kayaknya dia makin parah. Kenapa bisa dia kena bakteri gitu? Orang kaya udah pasti hidupnya bersih. Kilian tertawa. Dalam sejarah kerajaan Eropa, bahkan ada anggota kerajaan yang terkena virus. Karena kami pebisnis, sudah pasti sering bertemu dengan banyak orang. Tak semuanya mereka hidup bersih. Kamu ingat, tahun lalu ada pebisnis yang ketahuan suka menyimpan sampah di kamarnya. Lula bergidik. Iya, aku langsung matikan berita itu soalnya lagi hamil. Itulah. Jangan lupa doakan Tuan Kole. Kilian mengangguk. Semoga dia tidak sakit lagi. Kalimat Kilian punya dua arti. Pertama, karena sembuh. Kedua, akibat mati. Jaga diri di rumah, ibunya anakku, ucap Kilian. Iya, Papa Kilian. Hendak pergi, Kilian malah kembali memandangi Lula. Ada yang salah. Apa itu? Lula tertawa. Aku cinta kamu, istriku. Aku juga, suamiku. Buat itu doang. Kalau ibunya anak-anak, kesannya kamu milik mereka dan aku sayang karena kamu berikan anak. Padahal, kamu milikku seorang. Kilian memeluk tubuh Lula dengan erat. Iya. Tapi kamu gak bisa lawan anak-anak kalau mereka sudah besar. Kenapa? Mereka punya senjata. Apa itu? Wajah imut. Kilian dan Lula terkekeh. Mereka saling berpegangan tangan turun ke lantai bawah. Di depan pintu terlihat beberapa pelayan menyambut mereka dengan wajah ramah. Mobilku sudah siap. Tanya Kilian. Sesuai pesan Anda, Tuan. Pelayan menunjuk ke arah teras dan menuntun jalan. Pintu mobil sudah dibuka. Kilian masuk ke dalamnya. Jangan lupa hubungin aku, sayang. Lula melambaikan tangan. Love you. Kilian memberikan tanda love pada istrinya. Xavier hari ini harus mengurus acara launching sehingga tak bisa menjemput ke rumah. Jadilah Kilian sendiri yang menghadapi Kole yang tengah terbaring lemah.